Ini fotonya Sultan Pakunataninggrat atau Sultan Abdurrahman yang pernah mendapatkan gelar doktor dari Ratu Inggris karena beliau menerjemahkan bahasa Sanskerta diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau masyarakat melakukan kesalahan, yang mengadili itu adalah raja. Ini kursinya raja, ini kursinya terdakwa, dan ini tempat berkas-berkasnya. Jadi yang mengadili dulu langsung raja. Ada mahkota mirip dari Inggris. Karena Sultan Abdurrahman, zamannya Sultan Abdurrahman, kerajaan Sumenep diakui sebagai kerajaan atas persetujuan dari Iya, ini bangunan asli. Asli. Iya. Baik ya, saya jelaskan. Ini merupakan pintu gerbang utama untuk masuk ke keraton. Pintu ini dinamakan Labeng Misem, yang artinya pintu tersenyum. Kenapa dinamakan pintu tersenyum? Karena zaman dulu para tamu raja yang lewat di pintu ini selalu disambut dengan ramah dan tersenyum. Jadi bukan pintunya yang tersenyum, tapi orangnya. Ya, Ada ya. 3 unsur sebenarnya. Itu unsur yang pertama. Unsur kedua, ketika raja memantau permaisuri dan putrinya mandi di Taman Sari, raja itu selalu tersenyum melihat kebahagiaan sang permaisuri dan putrinya mandi di Taman Sari. Unsur ketiga, dulu konon menurut sejarah, kerajaan Jepang mau menyerang keraton Sumenep. Dari jarak pintu ini yang amarah prajurit membara, tahu-tahu berhenti mendadak lalu tersenyum. Jadi tali persaudaraan yang baik setelah itu. Berarti tidak jadi perang ya? Tidak jadi perang. Alhamdulillah. Luar biasa. Bangunan Keraton Sumenep ini dibangun pada tahun 1762. Jadi berusia 260 tahun. 260 tahun. Ini gerbangnya masih Aslinya asli ya? Dari kayu. kayu. Tebal banget ya teman-teman. Ya, Tebal banget. ini merupakan tempatnya. Nanti kita datangi. Ya. Kita ke lokasi kedua dulu. Kita lihat barang-barang peninggalan dari raja dan para abdi dalam. Mohon maaf ya, pakaian Ya, seadanya. tidak apa-apa. Hari libur. Ya, yang penting informasinya jelas. Terus teman-teman yang lain juga bisa tahu, bisa mau lagi mengenal sejarah-sejarahnya. Kan iya? Hah? Oh, itu kok bisa itu? Surat perpisahan dengan Sultan Pakunataninggrat dengan Oke. Ini isi suratnya ya teman-teman semua ya. surat perpisahan. Biasa ya. Luas ya. Luas Berapa hektar? Luas bangunan Keraton Sumenep ini dulu sampai saat ini ya, yang terdaftar itu 8,5 hektar. Wih, Cuman separuh dari bangunan keraton, bukan bangunan keraton, lahan keraton itu digunakan untuk rumah dinas bupati di belakang. oh di belakangnya ini. Kalau keratonnya yang ini masih dikeramatkan, sampai saat ini masih dikeramatkan dan disakralkan. Tidak semua orang diizinkan untuk masuk. Masuk ke dalam ya. Eman ya mas, ya harus benar-benar dijaga bangunan-bangunan kayak gini. Bangunan ini pertama kali ya. Sudah ditang. Jadi ini bangunan tertua. Bangunan ini digunakan oleh Fidel Saud diperkirakan sejak tahun 1750. Namanya Rumah Penyepen. Kenapa dinamakan Rumah Penyepen? Karena rumah ini digunakan untuk menyepi, untuk meditasi atau berzikir oleh Fidel Saud setelah berdirinya bangunan keraton yang besar. Kenapa dinamakan Saud? Ceritanya dulu, di waktu ibu dari Fidel Saud itu hamil 7 bulan, ibunya itu mendirikan sholat. Orang sholat kan dalam Islam tidak boleh berbicara. Ya.
Suaminya waktu itu Kiai Abdullah dari pagi menyebarkan agama Islam, pulang tengah malam mengucapkan salam 3 kali. Di waktu itu istrinya masih sholat, mengucapkan assalamualaikum selama 3 kali, tidak ada yang menjawab. Akhirnya bayi yang di dalam kandungan yang menjawab. Kata bayinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi masih sholat. Akhirnya penasaran, dicari tidak ketemu, hanya melihat sang istri masih sholat, ditunggu sampai selesai berdoa, lalu mengucapkan, Umi, tadi saya mengucapkan salam 3 kali. Yang menjawab ini suara anak kecil. Siapalah anak tersebut? Spontan Uminya menjawab, ini bayi yang di dalam kandungan saya yang menjawab. Merinding aku. Singkat cerita, lahir, genap 2 bulan kemudian lahir, pas 9 bulan diberikan nama Muhammad Saud karena bisa nyaut. Ya, saut itu bahasa Sumenepnya ya. Ya, Saud itu bahasa Madura yang artinya nyaut atau menjawab. Menjawab ya. Mendapat julukan Bindere karena dimondokkan ke pamannya yang bernama Kiai Fakih, ulama besar. Santri laki-laki di Sumenep mendapat julukan Bindoro. Setelah itu beliau mendapat gelar Bindoro Saud. Cuman perlu diketahui, Bindoro Saud memang luar biasa. Sejak kecil sudah hatam Al-Quran sekaligus hafal Al-Quran. Di waktu tidur, tubuh dari beliau mengeluarkan sinar nur cahaya. Menurut Kiai Fakih, cahaya rembulan kalah terang terhadap tubuh dari Bindoro Luar Saud. biasa. Disitulah beliau mengatakan, ini ciri-ciri tanda seorang wali yang akan menjadi seorang pemimpin dan 7 turunan. Ternyata ramalan tersebut tepat. Beliau dinikahi oleh ratu dan menjadi pemimpin Sumenep dengan gelar Tumenggung Tirtonegoro. Ketujuh dari Bindoro Saud menjadi raja Sumenep semua. Setelah itu berakhirlah kerajaan Sumenep pas di 7 turunan dari Bindoro Saud. Dilanjutkan bupati. Bindoro Saud sendiri merupakan putra dari Kiai Abdullah Batu Ampar Timur, masuk Sumenep. Batu Ampar. Ya, kakeknya adalah Kiai Abdul Qidam. Menurut sejarah, Kiai Bindoro Saud, Kiai Abdul Qidam merupakan keturunan dari Pangeran Wetan atau Wetan III. Jadi beliau masih gelar bangsawannya memang ada. Dari ibu, Bindoro Saud itu merupakan garis keturunan dari Sunan Kudus. Sunan Kudus. Ya, ya. Turunannya banyak. Salah satu Berarti memang turunan Bindoro Saud itu ada Kiai Hasan Genggong. Di situ Bondo ada Kiai Samsul Arifin, orang tua dari Kiai As'ad yang merupakan salah satu pencetus NU juga. Teman dari Kiai Hasim Hasan. Ya. Dan ini kediaman dari beliau. Luar biasa. Ini ranjang yang digunakan oleh Bindoro Saud tempo dulu. Tidak begitu Iya, tua. dari kayu ya. Iya, dari kayu. Ini lemarinya. Dan ini bukan lemari, ini sandal. Sarana yang digunakan untuk Bindoro Saud ketika ceramah ke masjid menggunakan gambaran bulan terbuat dari kayu bintaos. Kayu bintaos. Ini sandalnya kayak gini. Ya. Ini pastinya lebih awet daripada sandal-sandal zaman sekarang ya. Ini adalah ranjangnya. Tempat tidur Raja Sumenep ke-30. Jadi tembok bangunan ini memiliki ketebalan tembok sekitar 60 cm 50 cm. Ini bangunannya lama ya? Bangunan kuno ini. Aduh, iya, tebel banget nih. Dan juga ada lotengnya. Ini adalah Ada stempel kerajaan. Dulu zaman kerajaan dulu zamannya Sultan Abdul Rahman sudah ada stempel ya. stempelnya seperti itu dari kayu. Hak paten. Seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sekarang itu stempel itu digunakan untuk SPJ. SPJ. Yang penting SPJ lah. Ah. Zamannya Pak Jokowi juga SPJ. SPJ. Terus Ini cenderamata yang diberikan oleh raja terhadap raja. Ada suku Asmat ini. Ini Ada juga tulang. tulang ikan duyung. oh tulang ikan dulu. Tulang ikan duyung. Jadi bukan putri duyung, tulangnya ikan duyung. Ikan duyung. sama putri duyung beda. Beda ya kalau Putri Duyung dalam sekarang dalam film. Ya, itu ada koteka. Koteka itu penutup kelamin orang suku Oh ini. pedalaman Papua. Oh ini kaca yang duplikatnya ada di luar itu ya? Ya, jadi ini kaca aslinya. Oh. Ini cermin yang asli yang Ya, ini diberikan teman-teman. Hah? yang Gimana? diberikan oleh Gubernur Raffles dulu bersamaan dengan kereta melon yang dipergunakan zaman kerajaan dulu. Cuman sayangnya sudah pecah. Iya.
Jadi ini adalah cermin asli yang replikanya ada di depan tadi teman-teman sebelum kita masuk ke dalam ya. Ini adalah kaca aslinya. Ini lampu ya. Iya, itu lampu dulu Ya. untuk penerangan dan juga ada lampunya kereta itu juga. Ini ya lampunya kereta. Terus itu Peralatan kursi yang digunakan untuk acara sunatan. ini ada piring sama sendok. Ya, piring sendok. Modelnya sama ya ini. Ini ada barusan. Oh di dalam ya. Ini adalah peralatan makan bisa dibilang ya. Ini ada tempatnya galon juga Ya, ya. itu galonnya. Jadi galon sudah ada. Sudah ada ya dari zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Nah ini Galon. Cuma bahannya terbuat dari kaca. kaca. Oh gitu. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada ya teman-teman. Nanti mungkin orang dulu pinter-pinter karena sekarang jiplak. Jiplak karyanya orang-orang dulu ya. Terus kita masuk ke merupakan barang-barang atau pakaian yang digunakan zaman kerajaan dulu. Ada sarung, baju, sejadah yang terbuat dari kulit harimau. waduh. Harimau ya? Nah ini teman-teman, ini adalah sarung perlengkapan sholat. Ya perlengkapan sholat yang digunakan zaman dulu. Masih zamannya Pintere Saot ya. Pintere Saot. Ya itu senjatanya dari kulit macan, bukan kue ya. Kulit macan beneran ini ya. Luar biasa harimau ya. Kalau meditasinya, dari saat menyepinya itu di atas benteng. Jadi itu pintu untuk menuju menyepi di Desa. Terus aksesnya? Aksesnya dulu ada tangga. Oh dulu ada tangga di Dulu sini. ada tangganya, cuma tangganya dilepas karena banyak orang memaksakan untuk naik. Untuk naik ke atas ya. Iya, penasaran. Oh, jadi Dan ini banyak juga yang sakit, akhirnya dilepas. ini adalah tempat menyepinya Pintere Saot. Taman pemandiannya putri-putri keraton. Taman pemandiannya putri-putri Kalau keraton. orang Jawa jangan mengartikan sare. Mengartikan sare itu artinya tidur. Jadi Sare. sare itu bahasa Madura yang diangkat dari bahasa Madura yang artinya asre atau asre. Taman sare, taman pemandiannya putri-putri keraton, pemandiannya permaisuri. Airnya ini sampai sekarang sumbernya masih keluar. Jadi airnya sumbernya murni. Licin sekali. Oke, kita akan cuci muka. Bismillahirrahmanirrahim.